Pada saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sedang cuci darah di rumah sakit, saya dan Lora Soleh diperkenankan sowan dan masuk ke kamar Gus Dur yang sedang dirawat. Pada saat itu kurang lebih 1 bulan sebelum Gus Dur pulang ke rahmatullah. Kami berdua diterima oleh Gus Dur dan dipersilakan duduk di kursi. Dan Gus Dur tetap berbaring dengan tangan diinfus. Namun kondisi beliau terlihat sehat. Bahkan Gus Dur mengajak diskusi dan bercerita hal-hal yang lucu membuat kami tertawa. Sehingga kami cukup lama di ruang kamar tersebut. Gus Dur juga cerita bahwa pada saat Muktamar NU 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Saat itu Gus Dur duduk bersama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Sedangkan Forum Muktamar NU telah memutuskan bahwa untuk menentukan Rois Am dan Ketua Umum PBNU dengan Ahlul Hali wal Aqdi Tunggal, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dengan keputusan itu, tentu banyak kiai yang mengusulkan pada Kiai As'ad. Terkait dengan penentuan itu kata Gus Dur, saya saat itu sedang bicara dengan Kiai As'ad. Tiba-tiba datang kiai dari Malang dan langsung matur kepada Kiai As'ad, agar Ketua Umum PBNU diberikan pada Kiai Tolhah. Spontan Kiai As'ad dawuh, tidak, Nabi Khidir baru saja meninggalkan tempat ini dan tetap menunjuk Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU. Kami yang mendengar cerita ini berpikir, berarti Nabi Khidir, Kiai As'ad dan Gus Dur sebelum kiai dari Malang itu datang, sedang bincang-bincang terkait siapa yang akan menahkodai atau memimpin NU. Bila kita ambil filosofi sufi dari cerita ini, berarti Nahdlatul Ulama ini organisasi yang dijaga oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi dawuh, NU ini punya komisaris. Dan pengurus yang ada ini hanya direktur-direktur yang sewaktu-waktu bisa ganti. Tapi sang pemilik NU akan selalu menjaga NU. Dari itu almarhum Kiai Haji Khotib Umar Sumberwaringin Jember dawuh pada saya, Misbah, kamu jadi pengurus NU, pegang kalimat ini. Sirul wali bil wali wasirul ulama, bil ulama. Rahasia wali itu yang tahu hanya orang wali dan rahasia ulama itu juga yang tahu hanya ulama. Cerita ini sebenarnya mengandung makna, kita harus hati-hati menjadi pengurus NU. Karena pengurus NU akan menjalankan amanah perjuangan ulama yang notabene pewaris para nabi. Bila sikap dan amalia tidak sesuai dengan keinginan komisaris NU, khawatir ada keadilan Allah yang akan menimpa pada dirinya. Semoga para pejuang dan pengurus NU dari PB hingga kelompok anak ranting NU senantiasa dalam hidayah Allah dan diberi kemampuan dan keistiqomahan menjalankan amanah perjuangan NU sesuai dengan rel hita NU, dan tidak membawa NU ke ranah kepentingan yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan NU. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel kami, insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama.